hal yang seperti itu. Jadi bukan saya bikin partai ini supaya saya jadi anggota DPR. Saya dilantik jadi anggota MPR tanpa partai, dilantik sebagai utusan golongan cendekiawan, dan saya tidak menjadi anggota Golkar. Tegas itu statementnya, saya bukan anggota Golkar, sama seperti Kiai Ma'ruf Amin, bukan anggota Golkar, dilantik jadi anggota MPR. Jadi sebenarnya buat saya pribadi sih nggak tanpa itu pun jadi aja. Jadi sebetulnya ini lebih banyak merupakan satu amanah. Ini penjelasan kepada pertanyaan dari salah seorang saudara kita. Ini pertanyaan yang ini jadi soal tilang. Pertanyaan saya sudah jawab. Kemudian banyak anggapan bahwa Pak Yusril ini mempertahankan pemerintah Soeharto, mempertahankan status quo. Ya memang saya mendengar ada beberapa orang bilang begitu. Ada yang bilang katanya perbedaan Yusril sama Pak Amin itu, Pak Amin itu anti Soeharto, Yusril itu pembela Soeharto. Ya, saya ya waktu ditanya begitu ya saya diam saja. Ada juga rekan lain tokoh partai juga yang mengatakan Yusril itu Soehartois, ya. Bikin partai Bulan Bintang itu dibiayai sama Soeharto. Jadi saya waktu ditanya wartawan di SCTV, bagaimana reaksi Anda terhadap ucapan-ucapan ini? Saya bilang kritik beliau itu saya terima dengan sabar dan tawakal. Yang kedua, saya menganjurkan marilah politik ini kita bangun atas dasar akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kalau belum apa-apa kita sudah lempar tuduhan-tuduhan yang tidak jelas apa dasarnya. Bagaimana kita bisa membangun demokrasi yang sehat di masa depan? Ini cuma itu jawaban saya. Jadi saya tidak marah kepada Pak Ridwan Saidi yang misalnya mengatakan begitu. Ya saya semuanya itu saya katakan ya saya terima dengan sabar dan tawakal. Jadi saya jawab begini, kalau orang nuduh dalam hukum kita itu beban pembuktian bukan pada orang yang dituduh, tapi pada orang yang menuduh. Kalau saya dituduh sama jaksa, sama polisi, kamu nyuri ayam, bukan saya yang harus membuktikan. Tidak betul, saya tidak mencuri ayam. Kapan saya mencuri ayam? Kemarin malam. Di mana? Di Surabaya. Oh enggak, saya ada di Jakarta. Bukan saya yang harus membuktikan. Polisi sama jaksa itu yang membuktikan bahwa saya betul mencuri ayam. Bukan saya perlu bawa kwitansi. Loh ini ayam saya beli sama Pak Ahmad, ini kwitansinya. Bukan saya yang harus membuktikan. Yang membuktikan orang yang menuduh. Jadi kalau orang menuduh bahwa ini Yusril bikin partai dibiayai sama Soeharto, bukan saya yang harus membuktikan. Tidak. Ini lihat rekening banknya, lihat ini ceknya, bukan dari Soeharto. Bukan. Yang berkewajiban membuktikan adalah orang yang menuduh itu. Kalau dia tidak dapat membuktikan, dia memfitnah. Itu aja. Dan kalau orang memfitnah, saya bisa menuntut orang itu di pengadilan. Nah, tapi sementara ini saya lebih banyak bersabar dan bertawakal saja. Nah, jadi persoalan Soeharto itu kita sudah sama-sama maklum. Ya. Kalau mau dibilang kaum modernis ini sudah dizolimi bukan hanya di zaman Soeharto, di zaman Soekarno juga dizolimi, di zaman Soeharto dizolimi lagi. Dan kita semua ini ngelawan. Saya juga katakan kepada mahasiswa, ya kalian tokoh reformis, saya tidak mengaku saya reformis. Tidak, saya orang biasa saja. Saya datang ke DPR sama Pak Amin, oleh Pak Fatwa dipasang NPC, ditulis reformasi damai. Pak saya tahu aja PC-nya. Jangan Pak, saya ngomong biasa aja lah. Saya tidak ingin dibilang reformis, bilang orang biasa aja lah. Tapi banyak teman-teman yang muda-muda, Pak Amin yang reformis, wah. Pukul 2 malam duduk-duduk rumah saya. Ini bagaimana saya lagi tidur? Demi reformasi Pak. Masya Allah saya pikir demi reformasi pukul 2 malam duduk-duduk rumah saya. Nah sudahlah saya dengar omongannya. Ya saya bilang kalian kan baru berteriak melawan ketika Soeharto itu sudah kena krisis moneter. Ketika sudah krisis moneter, pemerintah Orde Baru itu sudah semboyongan. Baru kalian demo ramai-ramai. Itu ranah aja orang sudah semboyongan. Ya. Kami-kami ini yang lebih tua tahun 78, sebagian tahun 75, saya diuber-uber, dicari-cari, dikejar-kejar waktu peristiwa Danau Priok. Kami melawan dari dulu ketika pemerintah itu sudah kuat-kuatnya. Ketika Benny Murdani masih panas, ketika Pak Lomo masih kooperatif, nauzubillah min dzalik kita umat Islam.
tentaranya sudah lunak, nggak sebeli tentara pada zaman itu. Oh, zaman itu luar biasa. Jadi kami tahu bahwa pemerintah Soeharto itu kelewat kuat, dia apa-apain nggak bisa. Dia itu bisa sempoyongan ketika ekonominya runtuh. Ketika ekonominya runtuh, kalian demo, itu terang aja. Coba kalau dia lagi kuat-kuatnya kalian demo, belum tentu dia bisa jatuh. Kami sudah coba, nggak jatuh. Berapa banyak dibantai di Priok segala macam, nggak jatuh-jatuh. Nah, saya waktu itu mengatakan, teman-teman nasihati saya, if you cannot kick them, join them. Bila kamu tidak bisa tendang mereka itu, kamu gabung sama mereka. Maka itu saya ditawari untuk jadi speech writer, menulis pidato. Saya nggak mau, wah ini kacau ini. Saya berkonsultasi dengan banyak para sesepuh, termasuk juga dengan Pak Amin. Ya sudah, kamu masuk aja di dalam, kamu kerjain aja. Makanya saya bilang sama teman-teman, saya ini beda sama Harmoko. Harmoko itu ada presiden, nanti keluar menurut 7 Bapak Presiden. Jadi ya, yang ngomong itu Pak Harto pakai mulutnya Harmoko. Saya sebaliknya, yang ngomong saya pakai mulut Pak Harto. Saya mulut saya baca. Dan itu jujur, waktu Muktamar Muhammadiyah di Aceh, waktu ada Muktamar RSI, di mana itu di Pondok Kenggong, mana saya sudah lupa. Yang Pak Harto datang sama salaman sama Gus Dur. Nah, saya tanya orang yang mau mengundang itu, ini Bapak maunya apa? Pak Harto, Bapak suruh ngomong apa? Bilang aja ke saya. Pak Amin sama Pak Sardi Mari, saya datangi, saya telepon berkali-kali. Pak Amin, ini Pak Harto disuruh ngomong apa nih? Ya, yang di Gendong juga begitu, tuh RMI, ya, yang Pak Harto datang, ya, Pak Harto bicara para ulama, para kiai, jangan uzlah lagi. Saya tulis uzlah. Ajudannya apa sama Pak Yusril? Pak Harto tanya, itu uzlah artinya. Ya, jangan diganti kata-kata uzlah itu. Pokoknya uzlah itu para kiai semua tahu. Tidak ada kiai yang nggak ngerti uzlah. Kelewatan kalau kiai nggak ngerti. Kita baca para kiai, para ulama, para tokoh pesantren. Ini kita sudah, negara kita ini punya kita jangan uzlah lagi seperti zamannya Belanda. Zaman Belanda kita ini negara kita, ayo kita kerjakan rame-rame. Kita jangan jadi penonton. Apa pidato? Jadi Aceh juga begitu, berapa kali Muktamar Muhammadiyah saya ajak tokoh-tokoh ngomong apa, sini saya nulis. Ya jadi ya begitu Pak Harto mau berhenti malam-malam itu semua sudah di demo semua apa. Saya bertemu dengan Pak Amin, Pak Amin besok tuh Pak Harto nggak bisa lagi, dia harus berhenti. Cara berhentinya begini, digelapin lampu di rumahnya Malik Fajar. Ya, ada Parni Hadi, ada Pak Amin, ada Nurholis Majid, ada segala macam. Caranya begini. Nanti Pak Amin besok begini, oke. Sampai saya di istana jam 9:15 saya masih telepon Pak Amin. Pak Amin, saya dibikin kaget nih sama si Habib Ma'ruf, ya, Sekjen DPR. Dia bilang, Pak Yusril, ini bagaimana Bapak ngatur acara begini? Kok sumpahnya Pak Habibie di depan Mahkamah Agung? Saya bilang, lu bagaimana mau di DPR? DPR-nya sedang diduduki oleh banyak orang. Maksudnya, oh itu kemarin Pak, hari ini gedung DPR sudah tidak diduduki lagi. Oh, panik saya. Saya telepon Pak Amin, Amin, apa betul itu gedung DPR sudah kosong? Oh enggak, katanya masih ada. Oh, begini, ini masih ada waktu setengah jam. Pak Amin kerahkan orang-orang ramai ke DPR. Kalau ucapan ini berhenti, Habibie disumpah di depan Mahkamah Agung. Itu teleponnya dari mana? Tempat ruang tidur presiden. Handphone. Tanya aja, Sohib beritanya, tanya dengan Pak. Ada seminar, bilang nih, kami sebelah saya, betul nggak kami nama saya? Ya betul. Tapi ada, cuma orang di luar itu nggak ngerti. Enak aja kalau di Yusril itu pembela pelaku. Tahu semua itu. Jadi sebetulnya ini hanya soal taktik, soal strategi saja. So tidak bisa, kalau tidak ada orang di dalam nggak bisa. Susah. Lama-lama itu berdua saya sama Sadila Mursyid. Pak Sadila berdua sama saya, Pak itu udah Pak nggak bisa lagi. Bapak
sudah sampai di ujung jalan. Kalau diteruskan ini kita pembunuhan, pertumpahan darah nggak bisa dicegah lagi. Ini menteri-menteri sudah mundur. Oh betul, dari suratnya yang ngasih Akbar Tanjung sama Tandi Abeng sama saya, dititipkan sama Pak Harto. Surat aslinya dikirim sama Pak Ginanjar, belum dibuka sama Judanya, nyampe lebih dulu foto putihnya. Nggak bisa Pak, sudah di ujung jalan. Kalau besok Bapak umumkan kabinet reshuffle, sekian banyak menteri yang menolak duduk dalam kabinet, ya mohon maaf, Bapak akan kehilangan muka. Ya kalau begitu nggak ada pilihan lain. Saya berhenti, kamu urus bagaimana cara berhentinya. Tapi ya itulah, saya panik malam itu. Harus begini, terus saya menghubungi Mahkamah Agung, Pak Sadila suruh telepon Pak Bibi. Pak Bibi, ini pukul 1 malam. Besok Bapak jam 9 pagi datang ke istana, pakai jas baju yang rapi. Kenapa? Bapak besok mau ucapkan sumpah jadi presiden. Iya benar. Pukul 1 itu kedua malam membangunkan ketua Mahkamah Agung, Pak Sarwata. Besok pagi jam 9 Bapak Presiden mau ketemu Mahkamah Agung, lengkap pimpinannya. Ada apa? Kami tidak tahu. Beliau hanya minta jam 9 Bapak datang ke istana, lengkap dengan pimpinan. Jangan lupa pakai toga. Iya pakai toga buat apa? Pakai toga. Aneh ketua Mahkamah. Pokoknya jam 9 besok datang. Sudah ditawar telepon. Pukul setengah 9 dia cari-cari saya di istana. Mana Pak Yusril mana? Ini ada apa di istana? Mau ucapkan sumpah Pak Yusril katanya. Saya sudah dengar itu waktu subuh tadi. Saya bicara sama Harmoko bahwa ini mau menyumpah wakil presiden jadi presiden. Saya tidak sempat baca semua buku, hanya beberapa. Saya mau tanya Bapak, apakah ini betul dari segi hukum atau tidak? Jangan sampai Mahkamah Agung melakukan kesalahan sejarah. Saya bilang Pak, saya sudah telah semua buku, saya sudah telepon Pak Profesor Ismail Suni, dan beliau mengatakan betul ini. TAP MPR 7 tahun 73 mengatakan kalau DPR tidak dapat bersidang, maka sumpah itu diucapkan di hadapan Mahkamah Agung. Saya pertaruhkan bahwa sah. Mahkamah Agung bilang, saya cuma mau konfirmasi. Ya. Kalau Bapak katakan sah, baik kita lakukan. Itu bajunya tidak terulang, langsung berdiri ke depan, berdiri begini, Habibie langsung ucapkan sumpah. Panik itu semua. Antara sudah begini-begini, antara pasukan sana marinir, sini Kopassus, sini Kostrad, sini apa, sudah siap dengan senjata. 150.000 prajurit dengan 3 juta peluru tajam. Siap itu. Tanggal 20 Mei itu perintah Pangti kepada Pangap, kalau demonstran maju sampai patung kuda di ujung jalan Tamrin, tembak mati. Dan saya bisa membayangkan kalau tidak dicegah malam itu, pembantaian besar-besaran akan jauh lebih dahsyat daripada Tiananmen. Habis tanyanya Pak Mohdi yang sekarang ini sedang diperiksa. Pak Mohdi dia angkat telepon, dia ngomong sama Pak Amin. Pak Amin, bagaimana ini? Mohon Bapak jangan kerahkan orang lagi. Kami sudah diperintah untuk tembak di tempat, ganti peluru karet dengan peluru tajam. Saya ini orang Muhammadiyah Pak Amin. Tapi sebagai jenderal saya tidak bisa berbuat lain kecuali melaksanakan perintah. Perintah Panglima tertinggi, kalau orang demo sampai ujung jalan Tamrin, tembak. Apakah saya orang Muhammadiyah ini akan menimbaki warga Muhammadiyah sendiri? Itu pukul 3 pagi tuh telepon Pak Amin. Nah ini Pak Amin ya disorot oleh SCTV, umumkan besok jangan demo. Itu panik gitu. Jadi saya sebetulnya mohon maaf lah kalau saya melakukan kesalahan dalam hal ini. Yang terpikir pada saya pada waktu itu, bagaimana mengakhiri konflik ini dengan damai tanpa pertumpahan darah. Itu aja sih. Saya sudah melihat malam itu yang namanya pengawal presiden itu sebentar diperiksa. Ini pengawal ini siapa? Orang mana ini? Jangan-jangan nanti masuk ke dalam tembak presiden. Ini orang mana ini? Ngeri saya. Dan itu pasukan itu itu sudah ada lah berita-berita mengatakan itu akan diprovokasi. Karena tentara itu sudah begini itu 3 hari, sudah didoping, suntik semua.
Saya juga malam-malam ditarik begini disuruh suntik kok. Saya jangan. Tahan saya bilang. Nanti saya kalau disuntik nanti. Gitu. Ya. Nggak tidur. Nggak tidur terus apa? Udah seminggu nggak tidur. Terus nggak tidur. Terus kerja. Gelisah terus. Oh nggak bisa. Nah jadi sudah dengar itu kan tentara itu kalau sudah begitu terus dipegang senjata itu sudah gemetaran ya. Saya sudah dengar itu ada yang memprovokasi dan mereka juga tahu kalau di sana grupnya Kopassus, ini grupnya Marinir, ada yang nakal tembak aja dari itu kita udah nggak bisa cegah lagi. Tentara akan saling baku hantam satu dengan yang lain. Jadi yang terpikir waktu itu bagaimana krisis ini berakhir dengan damai. Ya terpaksa lah. Saya bilang ya yang konstitusional. Sama malam itu saya temui Pak Bagio, temui semua pembina militer. Pak Harto mau berhenti besok, caranya begini. Dia berhenti, statement wakil presiden menggantikannya menjadi presiden. Ini yang konstitusional. ABRI bagaimana sekarang? Ini tergantung ABRI. Ya ini yang benar. Ya sudah, kalau gitu Pak Wiranto besok baca satu statement, ABRI mengatakan sah dan konstitusional. Makanya begitu Pak Habibie selesai mengucapkan sumpah, Pak Wiranto maju statement ABRI. Itu saudara-saudara harus maklumannya. Semua senjata itu sudah disiapkan di luar sana. Kalau Pangap itu bicara lain daripada itu, mereka mengatakan kita sebagai prajurit berhak untuk menembak Pangap. Sudah disiapkan itu. Dan begitu Pak Wiranto mengucapkan ini, ABRI menyatakan ini sah, konstitusional, ABRI mendukung pemerintah yang baru. Saya alhamdulillah. Kalau pada waktu itu Pak Wiranto mengatakan ini tidak sah, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada negara ini. Jadi sebetulnya itu keadaan itu panik. Jadi ada Profesor Filipus Hajon dari Erlangga, Gede Atmaja dari Bali. Wah, Yusril bilang tidak sah. Saya kalau datang ke Denpasar, Yusril itu tidak perlu saya yang meladeni, cukup asisten-asisten saya saja. Tidak sah, tidak konstitusional, macam-macam ngomongnya. Saya bilang orang-orang ini ibarat penonton sepak bola dunia ketika pertandingan sudah selesai. Biasanya penonton sepak bola itu lebih pintar daripada yang main bola itu sendiri. Kita ini bukan orang juri di kampus. Saya itu menghadapi kenyataan panik. Pikir, benar gimana gua? Kalau hantam-hantaman blok-blok jenderal satu dengan jenderal, ini gimana? Panik sudah malam itu. Jadi ya inilah saya mohon maaf. Jadi kalaulah ada tuduhan mengatakan wah Yusril ini orang Soeharto, mempertahankan Soeharto mati-matian, ya bikin partai bulan bintang dibiayai sama Soeharto. Ya saya mudah-mudahan saya sudah mengklirkan soal-soal itu di sini. Kita sadar dengan semua itu. Saya tidak pernah mau mendukung orang secara pribadi. Saya lebih percaya kepada sistem. Maka itu saya bilang sama teman-teman, saya ini nggak ada bandingannya jadi ketua partai dengan tokoh-tokoh yang lain yang banyak pengikutnya, yang dimuliakan orang, yang dipuja-puji orang. Ya model saya ini nggak ada tampangnya jadi ketua partai. Karena saya pikir orang tidak perlu fanatik sama saya. Orang perjuangkan sistem, saya ini apalah jadi orang. Nah itu gambaran saya. Jadi mohon dimaafkan kalau saya agak mengecewakan sebagian saudara-saudara waktu turunnya Pak Harto itu. Kok sampai Habibie jadi presiden, banyak yang gak puas sama Habibie. Saya pun mengatakan hal yang sama. Saya bilang di TV, saya bilang sama Pak Habibie, saya bilang ini bukan soal apa-apa, soal pilihan. Kalau misalnya presiden berhenti, ya wakil presiden dia jadi presiden. Lepas daripada namanya Habibie atau namanya siapa. Saya bilang kalau orang itu sih hantu aja yang jadi wakil presiden dia bisa. Soal Habibie, saya nggak ada urusannya sama Habibie jadi presiden. Untung nggak rugi nggak Habibie jadi presiden bagi saya. Nah ini soal sistem. Jadi banyak orang termasuk Pak Kemal Idris mengatakan tidak sah, tidak konstitusional. Ada juga seorang hakim bilang sama saya nggak sah. Oh dia bilang begini, kami semua tolak Habibie. Saya bilang kalau bapak mau nolak Habibie ya silakan. Saya nggak larang-larang. Itu hak politik bapak. Tapi kalau bapak mengatakan tidak sah, itu soal hukum. Kalau bapak tidak setuju, itu soal politik. Saya bilang bapak kan hakim, gitu. Ya. Muslim kan? Ya. Nah, bapak punya anak laki-laki, sudah akil balik. Dia kepengen kawin dengan seorang gadis. Bapak nggak setuju. Saya nggak setuju kamu kawin sama gadis ini. Anak yang laki-laki
laki-laki itu pergi ke tempat lain, dia nikah sama si perempuan itu. Ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, sah kawinnya. Sekarang pertanyaan saya, sah apa tidak perkawinan anak Bapak? Ya sah. Bapak setuju nggak anak Bapak kawin sama perempuan itu? Saya nggak setuju. Nah, tidak setuju dengan tidak sah itu lain. Jadi Pak Habibie itu ya jadi wakil presiden sah. Kalau nggak senang ya nggak apa-apa, silakan saja. Saya juga bilang cerita contoh lain, saya bilang saya waktu mau kawin sama istri saya, ada juga saudara saya nggak setuju. Ngapain kamu kawin sama ini lebih cakep nih, lebih cantik kok, maunya sama yang ini, katanya bilang. Ngapain sih kamu kok pusing amat, mau kawin kan saya bilang. Wow, macam-macam. Saya bilang udah deh, kalau kamu nggak senang sama cewek ini yang saya mau kawin, ya udah, pokoknya begitu saya akan nikah kamu jangan datang ke rumah saya, udah selesai. Kalau mau ketemu saya, ketemu aja di pasar, telepon begitu. Lama-lama kan kelihatannya nggak senang juga dia bertahun-tahun begitu, nggak senang, ya nggak apa-apa. Cuman kalau dia bilang, wah kamu nggak sah kawin, wah bisa saya bunuh dia, artinya saya berzina dong sama istri saya. Nah, jadi ya soal tidak sah sama tidak setuju itu lain. Jadi orang-orang yang tidak setuju sama Pak Habibie, silahkan aja, siapa yang larang. Cuman kalau bilang tidak sah, nah itu soal lain. Ada yang bilang sama saya, kalau ada konflik kan harus ditujukan pada Mahkamah Agung masih keputusan. Lu yang nyumpah itu Mahkamah Agung, saya bilang. Mahkamah Agung yang mana lagi yang mau meminta datang untuk kesahkan ini? Bingung saya. Ada wartawan bilang sama saya, wah itu nggak sah Pak Yusril, nggak sah katanya Pak Harto berhenti. Kalau nggak sah berarti Pak Harto masih jadi presiden? Ya nggak juga katanya. Jadi bingung ini orang ini. Bilang nggak sah katanya. Kalau nggak sah dia Pak Harto masih jadi presiden nih. Ya jadi ya susah. Saya bilang saya ini repot jadi orang. Kemarin semua orang rame, turunkan Soeharto berhenti sekarang juga. Saya sama Sadina sudah bikin dia berhenti, kalian bilang nggak sah lagi. Yang mana sih maunya, saya bilang bingung juga saya ini. Jadi itulah, kalau dia ada melakukan hal-hal lain di luar hukum tata negara itu diurus saja, oke ya. Kemudian ya kalau tokoh-tokoh Islam itu bersatu mendirikan partai, ya saya maunya begitu. Dan insya Allah itu sedang kita usahakan terus. Jadi jangan kita putus asa. Ya, Pak Amin ada caranya sendiri. Saya agak sedikit beda pikirannya. Ya, kalau saya pikir dan lain-lain, kita itu ini Partai Bulan Bintang ini rumah kita. Ya, kita lah di sini. Di situ rumah orang. Ya, apa-apa, kita baik. Tapi kalau jembatan rusak, ya kita gotong royong. Rumah kita sama rumah tetangga, kita gotong royong bikin jembatan. Kita selesaikan urusan kampung kita. Tapi orang lain jangan masuk rumah kita. Apalagi masuk kamar tidur, masuk lain-lain. Jangan. Nah, Pak Amin agak lain. Pak Amin ingin bikin PAB, semua orang ada di situ, di rumahnya. Nah, kami pikir, kita bikin di rumah kita dulu. Nanti kita baru negosiasi sama orang lain. Nah, Mas Umi juga dulu begitu. Mas Umi dulu bekerja sama partai sosialis, sama partai Katolik, sama partai Kristen, sama PNI pada waktu kabinet Wilopo Pramoto, sama PNI NU bikin kabinet Ali Lumidham. Rumah kita ini, nah situ rumahnya partai Kristen, nah kita sama-sama. Nah Pak Amin bedanya soal taktik saja. Saya bilang nanti repot kita. Saya ini susah. Dibilang Pak Amin, wah kalau begitu platform Bulan Bintang itu ibarat baju kesempitan, dipakai sesek nafasnya. Sama Pak Kadir Jenani dibilang, Anda ini lewat modern, repot kita. Sana salah, sini salah. Kita ini harus menenggang-nenggang banyak orang. Ya. Belum apa-apa, kawan-kawan bilang, kenapa namanya tidak Masumi saja? Kenapa tidak asasnya Islam? Kok boleh Pak? Itu susah kita. Jadi kita ini harus mencari kompromi terhadap sebanyak-banyaknya orang. Dan itu bukan soal yang sederhana. Jadi jangan kita putus asa dulu. Insya Allah kita terus melakukan pendekatan-pendekatan. Ya baik Bulan Bintang, PKB-nya Pak Maturi Abdul Jalil, Partai Umat Islamnya Pak Jedigar, dan yang lain-lain, PAB-nya Pak Amin. Kalau nanti didirikan tanggal 17, ya kita carilah islahnya bagaimana. Dan saya yakin tidak akan ada perbedaan-perbedaan besar antara kita sesama kita. Kalau dengan orang
ahli kitab aja kita disuruh mencari kalimat sawain bainana wa bainahum, apalagi kita sama kita. Ini kan cuma kita itu orang lain yang kadang-kadang suka menggugurkan seolah-olah saya sama Pak Amin itu sudah mau tonjok-tonjokan. Nggak ada itu. Pak Amin kalau ketemu ya ketawa aja. Iya, tapi kadang-kadang orang suka memperuncing-runcing sesuatu yang sebetulnya tidak demikian. Itu harapan kita. Ya. Kemudian masih banyak pertanyaan. Partai-partai saya kira saya sudah jawab. Banyak pertanyaan begini. Peristiwa Tanjung Priok memang terus dituntut sekarang ini. Ya. Dituntut oleh kawan-kawan kita juga, oleh KISDI, oleh lain-lain, dan itu terus akan berlanjut. DPR sudah siap membuat komisi mencari fakta. Saudara-saudara kita di P3 juga begitu. Jadi akan terus dituntut soal Tanjung Priok ini. Saya ini lagi-lagi ditanya apa betul katanya dalam Partai Bulan Bintang itu ada 2 aktivis pro Soeharto. Ya barangkali ya saya yang itu. Ya saya pikir kita sabar sajalah kalau ada tuduhan-tuduhan begitu. Sebenarnya susah juga. Kalau kita orang Indonesia pergi ke luar negeri, orang akan tanya, kamu orang apa? Orang Indonesia. Warga negara Indonesia? Ya. Berarti kamu rakyat Soeharto kan? Semua kita juga akan dituduh begitu. Coba aja pergi ke luar negeri. Kok Anda ini jadi rakyat Soeharto? Nah, jadi ya dengan mudah begitu. Semua orang juga bisa dikatakan begitu. Siapa yang akan mengelak? Apakah kita ini tidak pernah mengakui bahwa kita ini rakyat Indonesia? Pada satu zaman presidennya namanya Soeharto. Dibilang kamunya rakyat Soeharto. Banyak juga. Saya nggak mau ditentang P4, nggak mau ikut Golkar. Banyak teman-teman belum apa-apa sudah ikut tentang P4. Saya bilang, kalau gitu kamu sempat diindoktrinasi sama sistem bikinan Soeharto. Ya jadi sebetulnya susah. Dan orang gampang aja melemparkan fitnah-fitnah begitu. Tapi lebih baik kita bersabar saja menghadapi semua fitnah-fitnahan ini. Kemudian saya berharap begini, Partai Bulan Bintang itu kita tidak singkat partai lantang. Itu sebetulnya satu koreksi kita. Dan ceritanya begini, pada waktu partai itu diumumkan di Masjid Agung tanggal 26 kemarin, ada wartawan Antara. Ini partai disingkat apa? Kita bilang kita nggak singkat deh, Bulan Bintang aja. Apa mau disingkat PBB atau disingkat Partai Lantang? Oh, yang itu jangan, saya bilang. Kalau orang singkat PBB saya masih bisa malu. Tapi kalau disingkat Partai Lantang, itu image-nya kurang baik. Seolah-olah partai ini tukang berkelahi, banyak orang berantem. Enggak, saya bilang ini partai moderat kok. Islam itu saya jawab katakan waktu itu bukan ekstrem kiri, bukan ekstrem kanan. Kita itu ummatan wasatan, umat pertengahan. Kita bukan kanan, bukan kiri. Jadi mohon jangan disebut partai lantang. Karena partai lantang itu tukang berteriak mengajak orang berkelahi. Enggak. Ini partai damai-damai aja, tenang-tenang aja begitu. Jadi mohon supaya penyebutan partai lantang itu yang sebetulnya kekeliruan. Di SCTV kalau disebut begitu langsung kita koreksi. Jadi mudah-mudahan janganlah dipakai istilah partai lantang, karena seolah-olah kita partai lantang nanti partai menantang katanya, kan nggak ada kan. Kita maunya ya tenang-tenang aja lah, kita ajak orang berpikir yang rasional begitu, jadi bukan mau berkelahi. Kalau soal UUD 45 ditafsirkan ya kepentingan penguasa, itu betul. Dan kita memang sudah mengatakan UUD 45 itu perlu diamandemen pasal-pasalnya. Sudah dulu, saya sudah 10 tahun yang lalu dalam buku-buku yang saya tulis sudah bicara itu, bukan di zaman sekarang saja. Kemudian ya saya kira soal saya dengan Pak Amin saya sudah jelaskan. Mudah-mudahan islah itu akan ada. Itu hanya perbedaan taktik, perbedaan strategi saja. Ya ini pertanyaan mengenai soal jemaah di Pasuruan dan lain-lain. Saya menganggap ya kita perlu sabar saja. Jangan kita mudah terpancing. Saya ingat kira-kira 3 minggu yang lalu saya datang ke Banyuwangi. Dari Bali saya datang, begitu sampai di Ketapang itu ya tempatnya itu. Terus dijemput tentara. Lalu ada apa ini? Ada demo Pak. Demo apa saya bilang? Katanya isunya Bapak datang berdua sama Pak Amin ke Banyuwangi. Oh enggak, saya bilang
saya datang sendiri. Itu Pak Purnomo Sidik, Bupatinya Banyuwangi, itu sudah berpidato pakai halo-halo. Ini tidak, yang datang ini Pak Yusril sendiri, bukan berdua sama Pak Amin. Kan sudah dipasang spanduk, diumumkan di masjid Jumat kemarin, Pak Yusril yang mau ceramah di Banyuwangi sendiri. Enggak Pak, dengan Pak Amin. Sampai saya dibawa pakai mobil masuk dalam kota, diangkat begini supaya kelihatan bahwa saya datang cuma sendiri dengan Pak Amin. Nah baru bubar. Nah, tapi saya waktu itu menghimbau kepada ikhwan-ikhwan ya, oh ya jangan begitu. Gus Dur kan sudah menghimbau juga, jangan kita diadu domba oleh orang-orang lain. Nah itu harapan kita semua. Kita bersaudara dan saling dukung-mendukung satu sama lain. Jangan saudara kita dibuat begitu. Nah, jadi saya mengatakan bahwa kita bersabarlah sambil menjelaskan soal-soal ini supaya tidak timbul salah paham. Kalau target saya bilang partai ini, saya nggak bisa bilang apa-apa target-targetan. Itu nantilah mungkin pertengahan Agustus baru akan diumumkan program kerja macam-macam semua begitulah. Sekarang ini pokok-pokoknya saja. Kalau target saya nggak tahu. Dan saya bilang ya kalau partai ini mendapat pendukung banyak, alhamdulillah. Kalau partai ini tidak didukung rakyat, ya udah bubar aja. Jadi kita praktis saja. Kemudian soal koalisi kita belum bicara apa-apa. Soalnya koalisi ini susah karena kekuatan real politik kita itu belum kita ketahui. Ya. Sekarang ada satu partai masanya banyak, bisa demo 10.000 orang. Yang banyak 10.000. Tapi kalau sudah pemilu 10.000 orang itu belum dapat. Kalau anggota DPR itu baru dapat jari kelingkingnya. Karena satu anggota DPR harus dipilih oleh 400.000 orang. Kalau demo 10.000 besar itu. Tapi apakah 10.000 itu sudah dapat satu kursi? Belum. Makanya saya belum yakin mana partai yang kuat, mana yang enggak. Itu baru bisa ketahuan sesudah pemilu nanti. Dengan pemilu yang benar, perlu ketahuan. Kalau sekarang mau bikin koalisi, pertanyaan saya, siapa yang mau goceng? Siapa? Oh Golkar misalnya, Pak Yusril misalnya ini, Pak Akbar Tanjung. Oh Pak Yusril, gimana kalau bulan bintang koalisi aja sama Golkar? Lalu saya bilang ini siapa yang mau goceng siapa? Belum tentu. Kalau sekarang mungkin Golkar merasa ya Golkar is still the best katanya, Golkar tetap besar. Belum tentu. Kalau sekarang ya saya mau dibonceng sama Golkar misalnya. Begitu pemilu ternyata bulan bintang lebih besar daripada Golkar. Nah siapa yang minta bonceng? Jadi saya belum mau bicara soal koalisi-koalisi ini karena belum jelas kekuatan politik yang sesungguhnya. Jadi saya kira Bapak-Bapak dan Ibu, inilah jawaban-jawaban saya. Banyak pertanyaan-pertanyaan, ya ini pertanyaannya apa betul Partai Bulan Bintang dibiayai Pak Prabowo? Nah, jadi saya sudah jawab. Ya, jangankan Pak Prabowo, mertuanya aja nggak biayai, adalah kita dulu. Jadi ya saya sudah jawab semua ini. Banyak pertanyaan yang sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Lagi saya ucapkan mohon beribu-ribu maaf kalau ada hal-hal yang kurang baik yang saya ucapkan. Akhirnya yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih dari ya sama. Pak nanti aja Pak. Itu Rasul saudara kita sekarang sudah menerima kewajiban kita Tadi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Yusril, bahwa kita
yang akan menggunakan itu diperjuangkan oleh partai dilakukan akan. Ini yang pertama. Kemudian kami juga tertarik dengan istilah negara federasi atau federal. Mungkin selama ini kami juga mendengar bahwa ABRI saat ini sudah didoktrin bahwa dengan adanya federasi itu negara kita akan terpecah belah, persatuan dan kesatuan akan hancur yang kita perjuangkan sejak tahun 1998. Ini doktrin yang diberikan kepada ABRI nasional. Tolong kepada manusia memberikan gambaran kepada kami di sini bagaimana bentuk proses hancur pada saat negara akan bentuk federal ini. Terima kasih. Dan kita berbicara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan ini. Itu tidak di masyarakat memang diskusi tentang negara, tapi yang baru kita dengar itu yang sebesarnya belum sampai kepada ini. Kita tahu Amerika Serikat misalnya negara itu United States, the States juga, tapi dipimpin oleh Gubernur. Malaysia juga negara, Pakistan juga, India juga, Kanada juga, tapi belum begitu. Jadi ada krisis seperti kata-kata artinya kita belum tahu jelas sebetulnya bentuk federalisme apa yang bisa. Tapi dengan kita sudah jelas mempertahankan negara kesatuan dengan otonomi penuh kepada negara kesatuan. Jadi beda sekali maksudnya dengan